Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali aktivitas kita hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hakikatnya sifat, ukuran, dan pandangan manusia itu adalah terbatas. Kita cenderung menilai segala sesuatu dari apa yang terlihat. Misalnya besar atau kecil, megah atau sederhana, dan berhasil atau gagal atau yang lainnya. Apa yang tampak lebih kecil sering kita anggap sebagai kemunduran, bahkan kegagalan. Padahal bisa jadi itu adalah awal dari sesuatu yang Tuhan sedang bangun menjadi lebih mulia. Itulah yang juga dialami oleh bangsa Israel. Ketika melihat bait Allah yang baru dibangun, tidak semegah yang dahulu. Bait Allah yang dibangun pada zaman Salomo begitu luar biasa megah. Bangunan itu dipenuhi dengan emas, ukiran yang indah, dan menjadi simbol kemuliaan serta kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Kemegahannya itu begitu mengesankan sehingga meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang pernah melihatnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika bangsa Israel melihat bait Allah yang baru dibangun setelah mereka kembali dari pembuangan, hati mereka menjadi tawar, hancur dan kecewa. Bangunan itu tidak semegah yang dahulu. Secara kasat mata, apa yang ada sekarang terasa jauh lebih kecil, lebih sederhana, dan seolah-olah tidak sebanding dengan masa lalu. Namun Tuhan tidak pernah melihat seperti manusia lihat. Tuhan tidak mengukur kemuliaan dari tampak luar atau tampilan luar, melainkan dari kehadirannya sendiri di tengah umatnya. Disinilah kita mulai memahami bahwa kemuliaan sejati bukan soal bangunan, hasil atau pencapaian, tetapi tentang siapa yang hadir di dalamnya. Dan puncak dari kehadiran itu dinyatakan di dalam Kristus. Dialah kemuliaan Allah yang sejati, yang datang bukan dalam kemegahan dunia, tetapi dalam kesederhanaan. Namun, dia membawa keselamatan dan damai sejahtera yang sempurna. Apa yang tampak biasa, bahkan hina di mata manusia, justru menjadi jalan Tuhan menyatakan kemuliaannya yang terbesar. Bapak Ibu Saudara-saudari, realitas ini sangat dekat dengan kehidupan manusia hari ini. Tidak sedikit orang yang merasa hidupnya tidak semegah dulu, entah karena kehilangan pekerjaan, usaha yang menurun, kondisi ekonomi yang sulit, atau keadaan hidup yang tidak berjalan sesuai harapan. Ada juga yang membandingkan dirinya dengan orang lain, lalu merasa tertinggal, kurang berhasil, bahkan gagal. Seringkali kita terjebak pada cara pandang yang sama seperti bangsa Israel, menilai hidup hanya dari apa yang terlihat. Ketika hasil tidak sebesar yang diharapkan, kita mulai meragukan nilai dari apa yang sedang kita jalani. Kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah bekerja hanya melalui hal-hal yang besar di mata manusia. Melalui kebenaran ini, Tuhan mengingatkan bahwa kemuliaan hidup tidak ditentukan oleh seberapa hebat penampilan luar kita, tetapi oleh kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Justru dalam keadaan yang sederhana, dalam proses yang tidak sempurna, bahkan dalam keterbatasan, Tuhan dapat menyatakan kemuliaannya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan cepat menilai hidup sebagai kegagalan hanya karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Jika Kristus ada di dalamnya, maka hidup itu tetap berharga, penuh makna, dan sedang dipersiapkan untuk kemuliaan yang lebih besar. Itu jauh lebih berharga. Dan di tengah segala keadaan itu, Tuhan tetap setia memberikan damai sejahtera yang sejati. Semoga ayat ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita semua. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Semoga harimu menyenangkan. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.